Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi. Kita akan mempelajari sini tentang switch security configuration. Oke. Kita lihat dari presentasinya. Yang pertama, VLAN table-nya ini, lalu objektifnya. Ada part 1 create secure trunk, part 2 secure and switch port, part 3 implement port security, enable DHCP snooping, configure rapid PVST port fetch and DPD guard. Ini objektifnya. Kita get tracer sekarang. Lalu backgroundnya kita lihat, you are enhancing security to access switches in partially configured network. You will implement the range security measure that were configured in module according to request below. Not routing configuration in so connecting between host different VLANs will function when completed. Kita akan lakukan satu per satu. Nanti ini dia instruksinya. Step 1, create a secure trunk. Connect the G02 port access layer switches. Kita harus ke connect switches SW1 dan SW2. Kita gunakan connection over crossover. Kita klik sini, lalu kita pakai gigabyte 02. Sama di sini juga SW2, lalu kita gigabyte 02. Yang berikutnya, configure port G01 dan G02 as static trunk and both switches. Kita lihat topologinya. Kita lihat G01 ada ke multi switch, lalu untuk yang G02 langsung connect ke switchnya. Kita akan gunakan dua port ini untuk port 1 dan port 2 nya untuk sebagai menjadi static trunk. Kita akan lakukan yang pertama ke switch 1, si LA nya, lalu kita gunakan, kita lakukan enable, lalu config terminal, kita besarkan, kita interfaces range G01 dan 2, berarti kita gunakan switch port mode trunk. Kita lihat untuk yang SW2 nya juga sama, kita gunakan hal yang sama, enable, lalu configuration interface range G01 sampai 2, switch port mode trunk. Kurang R di trunknya. Kita enter. Kita bisa verify. Kita gunakan ini switch 1, lalu N, kita show interface trunk. Kita bisa lihat ya, berarti gig 01 dan 02 sudah trunking ya, native VLAN juga. FA02 juga ternyata trunking. Kita ke SW2 nya, ke switch 2 nya, kita N, lalu kita lakukan show interface trunk. Kita lihat G01 dan 02 udah trunking. Disable DTP negotiation on both sides of the link. Kita lakuin, kita buka switch satunya, config terminal, lalu interface range tadi G01 sampai G2, lalu switch port berarti dimati
oh ini kita lihat aja, kita gunakan non negotiate, kita gunakan non negotiate. Kita gunakan ke switch 2 juga sama, CLI nya kita lakukan hal yang sama, quantity, interface, range, 01 dan 2, lalu switch port, non negotiate. Oke, kita enter, create VLAN 100 and give native on both switch. Oke, kita lakuin ke switch satunya, kita buka. Oke, kita enter dulu, lalu N, lalu quantity VLAN 100, lalu kasih name nya adalah native. Oke, sama. Oke, switch 2 nya kita lakukan hal yang sama, kita exit dulu, lalu VLAN 100, lalu kita kasih name nya adalah native. Oke, configure all trunk port on both switches to use VLAN 100 as native VLAN. Oke, kita lakuin. Exit exit aja lah, kita gunakan exit untuk global configuration ya. Lalu kita interface, range nya G01 dan 2, lalu switch port nya kita trunk native VLAN 100. Oke, untuk switch 2 nya juga sama, kita exit dulu, lalu interface, range G01 dan 2, lalu switch port, trunk native VLAN 100. Oke, kita lihat nih udah port consistency restored semua. Oke, kita ke step 2, secure unused switch port. Ya, shut down all unused switch port on switch 1. Oke, kita lihat dulu di VLAN table-nya, kita lihat port membership-nya yang digunain di switch 1. Lalu kita lihat F001, F02, F010, F dan F024, G1 dan G2. Oke, kita akan matiin port yang tidak terpakainya. Oke, kita lakuin ke switch 1, kita exit dulu, ke interface, range F tadi berapa? Yang kepake adalah F12 lalu 10, berarti yang nggak kepake 03 sampai 9. Karena kita lihat 10 kepake, lalu FE0/11 sampai 23 karena ini 24 kepake ya. Oke, dan G01 G02 kepake. Oke, ada ini dia, kita matiin 03 sampai 9, lalu SA011 sampai 23. Oke, enter, lalu kita shutdown. Oke, lalu on SW1 create VLAN 999 and name it black hole. The config name must match required access, berarti case sensitive ya, black hole. Oke, exit dulu, lalu kita VLAN 999, lalu name nya adalah black hole. Black hole H nya oke ya, ini case sensitive. Oke, harus sama ya. Oke, lalu yang berikutnya move all unused port to black hole VLAN. Oke, kita akan pindahkan semua yang tadi nggak kepake ke black hole. Oke, kita exit dulu, lalu tadi
interface yang nggak kepake tadi, yang port yang tadi nggak kepake tadi, kita klik atas aja biar cepet, biar nggak ngetik lagi. Nah ini dia interface range FA nya yang dari 03 sampai 011 lalu sampai ke 23. Oke, enter, lalu kita switch port. Akses VLAN 999. Oke, kan dipindahin ke black hole. Lalu N show VLAN brief. Kita lihat port yang nggak kepake itu udah masuk ke black hole dengan VLAN-nya 999. Oke, kita tutup. Oke, lalu kita aktifkan port security all active-nya. Port switch 1. Oke, lalu kita ke step 3, kita ke SW1, lalu kita show interface trunk. Oke, kita lihat FE02 itu masuk ke trunking. Kita lihat topologinya, FE02 itu ke PC end user. Artinya port ini harusnya adalah static access, bukan trunking. Oke, kita akan konfigurasi lagi. Oke, kita lihat VLAN. Kita lihat port 02 itu termasuk ke VLAN number 10. Oke, 02 ini harusnya ke static, bukan trunking. Nah, SW2 nya kita lihat, kita ke SW2 dulu, kita lihat enable, lalu show VLAN brief. Kita lihat, nah ini F02 itu ada di admin, F1 F2 ada di admin. Oke, ini udah bener. Oke, kita verifikasi dulu, kita cek, lalu kita lakukan show interface FA02 switch port. Oke, kita lihat active mode-nya udah static access, operating mode-nya juga udah static access. Oke, kita tutup yang ini. Harusnya untuk yang di switch 1 juga, untuk yang F02 itu harusnya sama dengan yang SW03. Kita buka, lalu kita lakukan configuration interface FA02, lalu switch portnya kita ubah menjadi mode-nya adalah access. Oke, kita N. Oke, kita konfig lagi, nah interface dan FE02, kita switch port, lalu access VLAN 10. Iya, 10. Oke, kita N, kita cek show interface trunk. Oke, kita bisa lihat untuk udah nggak ada, hanya ada gig 01 dan 02 saja yang trunking. Kita verifikasi dengan VLAN brief. Ya, F02 sudah masuk ke dalam admin dengan VLAN-nya adalah 10. Oke, lanjut. Kita lihat ada problem di konfigurasi tadi ya, tapi sudah dibenerin untuk di switch 1 nya, untuk yang F02 nya. Oke, kita akan lakukan, kita di port yang tadi 01 dan 02, lalu F010 dan F024. Oke, kita akan lakuin. Oke, switch 1, kita ke port yang tadi, lalu config, lalu interface range nya 012, lalu FE 010,
lalu FE024. Oke, kita lakukan port security ya, switch port security. Oke. Lalu tadi configure active port, allow maximum 4 MAC address to learn on the ports. Oke, switch port security, maksimumnya adalah 4. Oke, enter. Kita lanjutinnya adalah SW1 ke MAC addressnya PC using port security. Oke, kita gunain MAC address untuk PC nya, kita masukin F01, kita ini F10, ini yang FS1. Oke, di PC 1 kita buka MAC addressnya, config all. Oke, nah ini dia physical addressnya, kita copy saja physical addressnya, kita kopikan. Oke, kita kembali lagi ke sini, lalu kita exit interface FE01, lalu switch portnya port security, kita MAC addressnya tadi kita kopikan 48 bit address ya, kita pastein. Oke, kita enter. Configure its active access port so that will continue add MAC address learn on the part to running configuration. Oke, kita lakuin di switch 1. Yang berikutnya adalah access port. So untuk yang F01 nya yang tadi udah kita setting juga tetap harus dilakukan lagi. Untuk nanti kita lakukan lagi. Oke, lakukan kita switch 1 ya. Kita ke switch 1, lalu interface range FA01 dan 2, lalu FA010 dan FA024. Oke, lalu kita switch port security, kita MAC addressnya, kita masukin MAC address, lalu untuk biar bisa dia otomatis pakai kita gunakan sticky. Kita bisa dilihat di sini kita gunakan sticky ya, dynamic secure address sticky-nya, kita gunakan sticky. Oke, kita tutup, lalu configure the port security violation mode to drop packets from MAC address that exceed the maximum. Generate at syslog entry but not disable the port. Oke, violation security-nya kita masuk lagi ke SW1. Ini kita switch port security violation restrict. Oke, yang berikutnya ke step 4, lalu DHCP snooping. Configure the trunk port on SW1 as trusted port. Lalu ini port 1 dan G1 dan G2. Oke, kita lakuin, kita buka switch satunya, lalu exit dulu, kita interface range G01 sampai 2, lalu kita IP DHCP snooping. Ya, ini dia, kita gunakan trust, snooping trust config, kita gunakan trust. Oke, kita exit dulu, kita lihat lagi, limit the untrusted port to 5 DHCP per second.
Oke, kita akan ngelimit itu tadi aksesnya, portnya menjadi 5 DHCP. Oke, kita lakukan exit dulu, lalu interface range tadi FA01 dan FA2, lalu FA10 dan FA24. Kita lakukan IP DHCP snooping limit. Kita gunakan limit ya, tadi kita gunakan trust, sekarang kita gunakan limit. Oke, kita gunakan limitnya tadi adalah 5. Oke, sorry, rate dulu, kita tambahkan rate-nya. Lalu rate-nya, nah ini dari 1 sampai 2048. Kita tadi mintanya adalah 5. Oke. Lalu yang berikutnya on SW2 enable DHCP snooping global for VLAN 0, 20 dan 99. Oke, kita ke SW2 enable configuration. Oke. Lalu yang berikutnya adalah IP DHCP snooping snooping VLAN berapa tadi? 10, 20 dan 99. Oke. Lalu step terakhir, konfigurasi port path and BPDU guard. Enable port path on all access ports that are used switch 1. Oke, kita switch 1. Kita lihat semua aksesnya. Oke, config, lalu interface range FA012, lalu FA010, FA24, 024. Kita lakuin tadi spanning tree port path. Oke ya. Oke, lalu enable BPDU guard on all access port that are used on SW1. Oke, kita buka switch 1 lagi, lalu kita spanning tree BPDU guard enable. Oke, kita tutup. Lalu configure S2 so access port will use port path by default. Oke, kita ke switch 2. Kita ke switch 2, lalu ini harus global ya, harus di global config ya. Lalu kita gunakan spanning tree port path di default. Oke, ini dia activity dari switch security configuration. Kita lihat completionnya udah 100%, udah selesai semua. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.